Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Hilang kendali, mobil terjun ke jurang, sopir tewas. Drainase buruk, Cikande Permai jadi daerah langganan banjir. Petugas damkar bantu lansia 8 tahun tidak memotong kuku. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Akibat kehilangan kendali, sebuah kendaraan terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Raya Maja Cibiuk, tepatnya di Kampung Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Kecelakaan tersebut berawal saat mobil dengan nomor polisi B2243 SZX melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjar menuju Pandeglang. Saat melintas di lokasi, muncul mobil lain dari arah yang berlawanan. Diduga kaget sang pengemudi tidak mampu mengendalikan mobilnya hingga terjun ke dalam jurang. Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan menjebol kaca pintu sebelah kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka yang cukup parah. Sementara sang pengemudi meninggal dunia di lokasi kejadian. Evakuasi penumpang yang berada di dalam mobil pun berlangsung dramatis. Bu, tadi arahnya dari mana? Dari sana. Kalau untuk penumpangnya sendiri ada berapa orang sih? 2 orang ya? Berarti dua orang sama supir atau? Supir. Oh, 2 orang sama supir ya? Kondisinya gimana tadi, Pak? Kondisinya tadi Kondisi gimana? korban pas Bapak nolongin seperti apa tadi? Oh, ini kita nggak tahu, cuma nggak sadar aja. Oh, ada luka ya? Sadar, masih ada lagi. Korban meninggal dunia bernama Imam Khadafi, sedangkan korban luka tidak ditemukan identitas di lokasi kejadian. Berdasarkan analisa sementara dan hasil interogasi sementara saksi di TKP, diduga kendaraan Avanza yang mengalami kecelakaan ini melaju dari arah Banjar menuju ke arah Maja dengan kecepatan tinggi. Dari arah berlawanan pun ada kendaraan lain kecepatan tinggi, sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga mobil kendaraan yang terlibat kecelakaan ini dia berupaya menghindar sehingga masuk ke bahu jalan, karena bahu jalan ini terlalu dekat dengan jurang, hilang kendali sehingga kendaraan pun masuk ke jurang. Usai kejadian, korban diselamatkan dan korban meninggal dunia langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang. Sementara untuk kendaraan dibawa ke Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga beras di Kota Tangerang Selatan masih melambung tinggi. Untuk 1 kg beras berbagai jenis rata-rata mengalami kenaikan harga Rp2.000. Seperti yang terpantau di salah satu agen beras di Pamulang Permai, Kecamatan Pamulang. Saat ini harga beras jenis medium yang sebelumnya dijual seharga Rp13.300 kini naik menjadi Rp15.300 per kilogram. Sementara untuk jenis premium sebelumnya dijual seharga Rp14.800, kini dijual seharga Rp16.800 per kilogram. Akibat tingginya harga beras sejak Januari lalu, penjualan pun merosot. Menurut pedagang, masih tingginya harga beras karena masih minimnya pasokan beras dari tingkat petani karena belum memasuki masa panen. Masa tanam padi juga sempat mundur akibat faktor cuaca.
Efek dari naiknya harga beras saat ini, penjualan dan pendistribusian beras mengalami penurunan hingga 50% di tingkat pasar. Penjualan ya yang pasti agak menurun ya. Meroketnya tertanggal dari bulan Januari sampai bulan Februari akhir ini. Nah, meningkatnya. Bisa dijelaskan Mbak, mulai dari jenis beras yang medium hingga yang tingkat premium ya? Harganya atau gimana ini? Ya harga. Harganya, kita medium jual 15.3 hari ini. Sebelumnya? Bisa 15.3, 13.3 sebelum kenaikan setiap hari ini. Nah ini berarti kenaikan bertahap ya? Dari bulan Januari. Agen Beras berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat berperan aktif memonitor perputaran harga beras untuk menjaga kestabilan kualitas dan kuantitas beras sehingga harga beras dapat kembali normal. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Banjir tampaknya sudah menjadi rutinitas yang harus dialami warga di perumahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande. Setiap kali hujan deras turun, sejumlah rumah langsung terendam banjir. Selain rumah warga, banjir juga mengenangi jalan kompleks sehingga sangat mengganggu aktivitas warga. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase di sekitar lokasi yang menyebabkan air hujan lambat mengalir ke sungai. Warga selalu khawatir jika wilayah tersebut diguyur hujan deras. Warga berharap agar pemerintah turun tangan agar permasalahan banjir di desa ini bisa segera diatasi. Saya mau ke depan Pak, tapi banjir, jadi nggak bisa lewat. Emang sering banjir di sini? Iya sering banget Pak, ini angkot aja nggak bisa lewat nih. Jadi saya mampir dulu di sini Pak. Harapannya teh? Harapannya semoga kalau hujan nggak banjir kayak gini sih Pak. Ada harapan kepada pemerintah gitu? Iya dari pemerintah ya, semoga jalanannya agak ditinggiin lah. Ada perbaikan ya? Iya ada perbaikan jalan lah Pak. Area terminal Cikande Permai lumayan besar banjirnya. Banjir besar ya? Banjir lumayan. Sering banjir Pak? Kalau hujan gede, punya banjir. Airnya kemana masuk Pak? Biasanya kalau gede sampai masuk ke rumah-rumah. Terganggu nggak Pak? Nah lumayan, motor semua jadi akses rel. Basah ya? Warga juga sudah beberapa kali mengajukan perbaikan drainase ke pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Korban perundungan salah satu siswa BINUS Serpong mengaku sering mendapatkan teror setelah kasus dugaan perundungan tersebut viral dan ramai menjadi perbincangan. Hal ini diungkapkan oleh Mitra Hukum Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Tangerang Selatan yang mendampingi dan menangani kasus yang menimpa korban. Kepada kuasa hukumnya, korban mengaku beberapa kali mendapatkan teror berupa panggilan telepon dari sejumlah nomor tidak dikenal dengan nada membentak. Khawatir akan keselamatannya, Mitra Hukum PPA bersama korban melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ada dua hal yang diajukan korban ke LPSK, yakni terkait dengan perlindungan dan keselamatan korban selama menjalani kasus ini hingga persidangan, karena disinyalir banyak terduga pelaku yang terlibat. Selain itu, pihak korban juga mengajukan permintaan restitusi atau ganti rugi yang harus diberikan kepada korban yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan keterangan keluarga, hingga saat ini juga belum ada pertemuan antara pihak terduga pelaku dengan keluarga korban. Pertama dasarnya adalah kan kami ada penggalian ya kepada korban itu sendiri, di mana ketika korban terregistrasi di UPTD PPA wajib kami lakukan pendampingan dan penanganan. Itu poin pertama. Pada saat kami jadwalkan, ada keterangan dari ibu korban bahwa ada semacam nomor yang tidak dikenal itu menghubungi terus-menerus. Lebih dari 5 kali, dan ketika diangkat itu bicara cuma woi dengan membentak. Itu keterangan pertama. Dan keterangan yang kedua adalah kita tahu bahwa orang tua korban dan korban ingin kasus ini bisa selesai sampai tahapan pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Maka kami mengedukasi selaku mitra hukum bahwa adanya restitusi yang bisa diakses oleh korban di Indonesia, terutama anak. Nah, dalam hal ini kami sampaikan bahwa ketika ada hak tersebut, maka itu bisa ditempuh melalui LPSK. Nanti LPSK memberikan inputnya kepada jaksa penuntut umum yang mendampingi korban di pengadilan
mengajukan di hadapan pemeriksaan di majelis hakim. Kondisi korban saat ini masih mengalami trauma mendalam dengan sejumlah luka di tubuh. Kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus Serpong sudah naik ke tahap penyidikan dan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk bisa menetapkan tersangka. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.